Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali menjumpai Anda dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan lanjutkan membaca Alkitab kita di Kitab Keluaran pasal yang ketiga. Kita mengerti ketika Raja Mesir atau Fir'aun mati, maka itu tidak berarti bahwa Israel bebas dari perbudakan dan penindasan. Pengganti daripada Fir'aun itu juga melakukan hal yang sama, bahkan menindas dengan lebih keras lagi, sehingga Alkitab mencatat bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berteriak minta tolong karena perbudakan itu, dan teriakan mereka sampai kepada Allah. Maka Allah menyiapkan Musa untuk membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Dan kemudian Keluaran pasal yang ketiga ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memanggil dan mengutus Musa. Berbicara tentang pengutusan Musa, kita akan belajar 3 hal dari Keluaran pasal yang ketiga ini. Sehingga hal ini bisa kita terapkan juga di dalam pelayanan kita. Kalau Anda terlibat di dalam sebuah pelayanan di gereja atau di dalam lembaga kekristenan misalnya. Hal yang pertama dari Keluaran pasal yang ketiga tentang pengutusan Musa ini, kita bisa belajar. Yang pertama adalah seperti ini, bahwa Tuhan menyatakan kekudusannya kepada Musa sebelum dia mengutusnya. Ayat yang kelima, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dari awal Tuhan menyatakan kepada Musa tentang kekudusannya. Karena Tuhan kudus, maka Musa pun harus hidup dalam kekudusan. Dengan kata lain, Tuhan ingin kita yang melayani Dia hidup di dalam kekudusan, sehingga pelayanan kita berkenan kepada Tuhan dan pelayanan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu bapak saudara semuanya, begitu banyak orang melayani Tuhan hari-hari ini, entah di gereja, entah dimanapun juga. Tetapi seringkali kita melihat tidak semua orang yang melayani Tuhan hidup dalam kekudusan. Hari ini ada sebuah teguran keras dari firman Tuhan bagi kita semuanya. Jika saudara dan saya melayani Tuhan, pastikan kita melayani dengan kekudusan. Sebab kalau kita tidak hidup kudus, maka pelayanan kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Hal yang kedua dari pengutusan Musa ini, kita akan coba belajar dari ayat yang ke-6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Yang kedua, bahwa Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tentu ada tujuan kenapa Allah mengenalkan dirinya seperti itu kepada Musa. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub kepada Musa, supaya Musa mengerti bahwa Allah yang memanggilnya adalah Allah yang setia dengan janjinya. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan apa yang Tuhan janjikan kepada Ishak, kepada Yakub, ini sudah ratusan tahun, tetapi Allah mengingat apa yang Dia janjikan itu. Hal ini membuat Musa harusnya percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Jadi kalau yang mengutusnya adalah Allah yang setia, maka Musa percaya bahwa penyertaan Tuhan itu pasti akan dinyatakan dalam kehidupannya. Hal yang kedua, aplikasinya dalam hidup kita adalah kalau kita melayani, percayalah kita sedang melayani Allah yang hidup. Kita melayani Allah yang setia. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia pasti menyertai dan menolong kita di dalam segala pelayanan kita. Yang ketiga atau yang terakhir, dari apa yang kita pelajari dari Keluaran pasal yang ketiga ini, coba baca ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka yang baik. Dan maaf,
menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Hal yang ketiga adalah bahwa Tuhan menyatakan rencananya kepada Musa. Jadi ada 3 hal. Tuhan menyatakan kekudusannya, Tuhan menyatakan siapa dirinya, dan ketiga, Tuhan menyatakan rencananya. Jadi Tuhan itu punya blueprint bagi Musa. Tuhan sudah menyatakan bahwa bangsa Israel akan dituntunnya keluar dari perbudakan Mesir menuju ke sebuah negeri yang baik dan luas, negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Tuhan memberikan pengharapan kepada Musa bahwa dia sedang mengerjakan sebuah misi yang indah. Tuhan memberikan pengharapan kepada Musa bahwa pelayanannya tidak akan pernah sia-sia, sebab Tuhan menjanjikan sebuah berkat yang besar, susu dan madu di tanah Kanaan. Ibu bapak saudara semuanya, Tuhan akan menyatakan rencananya begitu dia mengutus kita. Begitu kita melayani Tuhan, percayalah bahwa Tuhan menyatakan rencana dan kehendaknya, bahwa kita akan mengalami keadaan yang terbaik. Tanah Kanaan, negeri yang penuh dengan susu madu, itu akan dinyatakan kepada orang-orang yang setia melayaninya. Ibu bapak saudara semuanya, saya berdoa Anda terpanggil untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak selalu harus sepenuh waktu menjadi pendeta misalnya. Apapun kita bisa lakukan untuk Tuhan. Dan kalau Anda rindu untuk melakukan bagi Tuhan, ingat 3 hal ini. Jaga kekudusan. Ingatlah bahwa Dia yang memanggil kita, Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang menyertai kita. Dan yang ketiga, Dia akan menyatakan rencananya secara detail kepada kita. Bahkan berkat-berkatnya pun disiapkan bagi kita yang tulus melayaninya. Tuhan berkati.